Jumpa kembali di channel Oma Solusi Indonesia dengan membawakan satu topik baru dengan judul hal yang perlu diketahui ketika sedang mengalami gagal bayar kartu kredit dari berbagai macam bank. Di topik ini saya akan berbagi cerita kepada Anda sekalian yang mungkin saat ini sedang mengalami gagal bayar hutang kartu kredit, dan kebetulan kartu kredit yang Anda miliki pastilah lebih dari satu dan diterbitkan dari berbagai macam bank penerbit kartu. Untuk masuk ke topik, saya akan berikan dulu ilustrasi agar supaya menjelaskannya ini lebih mudah untuk dicerna. Omong kosong, saat ini saya sedang gagal bayar kartu kredit dari 5 bank penerbit kartu. Dan omong kosong, masing-masing bank penerbit kartu ini saya punya 2 kartu kreditnya, yaitu masternya dan visanya. Dan omong kosong, limit yang diberikan oleh bank adalah limit terpisah. Saya akan mulai ilustrasikan dari omong kosong dari Bank ATBK. Saya punya 2 kartu kredit dan limit terpisah. Masing-masing kartu kredit punya limit 5 juta. Kemudian saya akan masuk ke Bank BTBK. Itu pun juga saya punya 2 kartu kredit limit terpisah dan masing-masing kartu berlimit 10 juta. Kemudian saya akan masuk ke Bank CTBK, 2 kartu kredit juga dan masing-masing kartu kredit memiliki limit 15 juta. Dan kemudian saya masuk ke Bank DTBK, memberikan 2 kartu kredit pula dan mempunyai limit 20 juta. Dan yang terakhir adalah Bank ETBK, memberikan 2 kartu kredit dan masing-masing kartu adalah 25 juta. Dan itu semua kita sedang mengalami gagal bayar kartu kreditnya. Artinya saya akan bercerita pada Anda tentang apa-apa saja yang harus kita antisipasi agar supaya ketika kita mengambil sebuah keputusan ini tidak ada efek-efek karambol yang membahayakan di kemudian harinya. Saya akan bercerita dulu cara negosiasi. Jadi di video-video yang saya buat itu sudah saya utarakan bahwa kita ini tidak sedang ingin untuk tidak bayar hutang, tapi saat ini kita sedang berupaya untuk bangkit dari kita keterpurukan. Kita maksimalkan kinerja kita agar supaya dapat penghasilan dan dapat disisihkan sebagian untuk bayar kartu kredit atau tunggakan kartu kredit. Itu artinya kita harus melalui proses negosiasi yang harus kita cermati. Dan ingatlah, telah saya utarakan di video-video yang lalu bahwa masing-masing bank ini mempunyai policy yang beda-beda. Jadi ada bank yang mudah diskon, baik itu bunga, baik itu denda, bahkan bisa mengurangi pokok yang kita pakai. Rata-rata bank demikian. Jika kita telah mengalami kolektibilitas 5 atau macet total lebih dari 180 hari, tentang besarnya bunga atau denda yang akan dihapus
tentang besarnya pokok pinjaman atau pokok yang kita pakai yang akan dihapus, itu tergantung dari lama kita bertahan dari gemburan desk call mereka atau penagihan lewat telepon, baik itu gemburan dari debt call atau penagihan yang datang ke rumah. Jadi intinya, semakin Anda bertahan mengulur waktu dan bisa menyelesaikan semua gemburan dari baik itu desk call, baik itu debt call, itu akan semakin murah atau semakin besar bunga ataupun denda, bahkan akan dikurangi pokok yang kita pakai jika mana kita digempur oleh debt call mereka, desk call mereka tidak mempan. Dalam arti kita ini, saya utarakan pada Anda, masukkan ke mindset Anda, bayarlah hutang karena Anda niat dan karena Anda sudah mampu dan karena memang kondisi dana sudah kita sisihkan dan siap untuk kita bayarkan. Jangan membayar hutang karena kita takut atau karena kita tertekan atau kita terteror. Saya akan mulai dulu masuk yang bayarlah hutang karena kita itu sudah mampu, niat, dan memang sudah tersedia. Jadi rata-rata pemegang kartu kredit yang saat ini sedang macet dari berbagai macam bank itu melupakan atau mengabaikan yang akan saya jelaskan ini, yaitu ketika satu bank menemukan atau satu bank telah menemukan entah itu debt call-nya, entah itu desk call-nya, telah menemukan titik lemah debitur yang saat ini sedang macet. Jadi kan 5 bank ini kan memiliki prajurit masing-masing dan punya gaya pola serang yang berbeda-beda. Tapi ingat, bank-bank ini rata-rata itu setelah kita mengalami macet yang lama, itu mereka dalam hal penagihan ini menggunakan pihak ketiga atau perusahaan-perusahaan penyedia jasa dalam penagihan. Nah, di sini artinya eksternal. Di sini kita harus antisipasi bahwa pihak-pihak ketiga ini hanyalah sebuah perusahaan jasa yang online atau istilahnya bekerja sama pada seluruh bank. Jadi omong kosong, PT BTBK ini bisa jadi kerjasama dengan, kemarin saya istilahkan pengadaan jasa penagihan ini omong kosong ya, serem-serem PT Pocong. PTC juga kerjasama dengan PT Pocong, PTD juga kerjasama dengan PT Pocong, omong kosong. Atau salah satu dari 5 ini kerjasama dengan PT Pocong. Dan ketika kita asumsikan atau omong kosong PT Pocong berhasil menakut-nakuti Anda, pada saat ini PT Pocong bertugas untuk menagih PT omong kosong CTBK. Jadi pada saat ini yang kontrak dengan PT Pocong adalah CTBK, dan PT Pocong berhasil nakut-nakuti Anda, entah itu yang diserang psikologi Anda, entah itu yang diserang keluarga tidak serumah Anda, dan Anda ketika diserang itu tidak melakukan action apapun atau katakanlah nerimo, dan PT Pocong akhirnya bisa menaklukkan Anda dan Anda bayar. Anda kan bayarnya kan karena PT Pocong kontraknya dengan Bank CTBK, artinya
PT Pocong berhasil menaklukkan Anda dan akhirnya Bank CTBK ini akan bayar. Anda bayar hutang CTBK. Itu Anda harus antisipasi. Karena ingat, PT Pocong ini adalah jasa penagihan. Satu kali sebuah jasa penagihan tahu titik lemah debitur dan akhirnya debitur membayar karena takut, karena terganggu, maka PT Pocong sebagai pengusaha jasa ini juga akan menawarkan ke Bank ATBK, menawarkan kepada Bank BCTBK, menawarkan pada DTBK, menawarkan pada ETBK. Karena data debitur macet ini kita harus sangat prihatin. Data debitur macet ini diperjualbelikan, bahkan bukan lagi menjadi sebuah kerahasiaan bank. Entah kenapa PT Pocong ini tahu, oh debitur yang saya takut-takuti ini, yang akhirnya berhasil bayar ini, yang saya tagih berhasil bayar untuk Bank CTBK ini, juga punya hutang di A, punya hutang di B, punya hutang di D, punya hutang di E. Akhirnya dia akan ketok pintu ke PT ATBK. Tok 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 tok. Kamu punya debitur loh, namanya Pak Hani toh. Itu hutang di CTBK dan saya berhasil nagih, ini loh buktinya. Karena Pak Hani takut sama Pocong. PTA akan cek, oh ya betul, saya juga punya nih debitur namanya Pak Hani. Mana tak tagih? Efeknya apa? Yang tadi Anda anggap ini yang paling medeni PT Pocong, ini yang medeni sini paling medeni PT Pocong, ya sudahlah kita bayar hutang kartu dari keluaran CTBK. Anda lupa mengantisipasi. Ketika titik lemah Anda telah diketahui oleh kolektor, dan ketika pula Anda lupa bahwa Anda memiliki hutangnya tidak hanya di satu bank penerbit kartu atau bank-bank yang lain penerbit kartu ini akan ikut-ikutan pola serang dari apa yang telah Anda tadi lakukan, menyerah dengan PT Pocong ini. Lah, repotnya ketika Anda tuh punya dana hanya itu saja. Omong kosong, Anda punya dana cuma 20 juta. Dan Anda tidak mengantisipasi akibat dari menyerah Anda ini. Anda tidak mengantisipasi. Bahkan Bank A, Bank B, Bank D, Bank E ini akan ikut-ikutan sewa PT Pocong yang Anda takuti ini untuk menggembur Anda hutang-hutang dari yang lain-lain. Itu yang harus benar-benar Anda antisipasi ketika Anda bayar hutang karena takut, bukan bayar hutang karena sebuah niat, karena sebuah sudah mampu dan sudah siap. Jadi saya pembekalan pada Anda lagi, jangan pernah Anda menyerah di salah satu gemburan, entah itu debt call, entah itu deskol. Ketika Anda menyerah dan kebetulan Anda uangnya untuk bayar itu ya cumpen, bahkan uang bayarnya bisa jadi dari pinjaman lain atau mungkin dari ditolongi orang, nanti efeknya ceritakan pada orang yang akan bantu Anda ini bahwa jika kita menyerah karena terornya mereka, jasa penyedia penagih ini akan ketok pintu ke bank-bank lain. Aku ini loh sudah bisa tagih Pak Hani dari Bank CTBK. Ayo mana A?
kamu kan juga punya kan debiturmu Pak Hani tak tagihke. Mana B? Kamu punya Pak Hani tak tagihke. Mana C? Kamu D, kamu punya Pak Hani tak tagihke. Mana E? Kamu punya Pak Hani tak tagihkan. Itu jadi runyam. Itulah hal yang pertama yang harus Anda ketahui ketika sedang mengalami gagal bayar dari berbagai macam bank. Saya akan masuk untuk hal yang kedua. Kebanyakan pemegang kartu kredit dalam hal bernegosiasi itu memilih limit yang kecil dulu. Karena pola pikirnya sangat simpel sebenarnya. Boko sidik bahasa Jawanya, atau dari bawah dulu atau dari yang kecil dulu. Padahal itu sebenarnya berisiko tinggi. Ingat baik-baik, bank mempunyai polisi masing-masing dan itu tidak bisa diintervensi. Silahkan Anda melihat di makna bunga dan denda karena kita akan membicarakan banyak topik ke situ. Jadi istilahnya saya akan ulang, ada bank yang obral diskon. Bahkan diskonnya tidak cuma bunga dan denda tapi juga pokok yang kita pakai itu diobral. Setelah kita mengalami macet yang lama, kita digempur depkol tidak mempan, digempur deskol tidak mempan, ada bank yang mau ngobral diskon. Dah kamu tuh pokok hutangmu adalah yang mau pakai 7 juta, ada denda dan ada bunga dan denda jadi 8 juta. Dah kamu mau bayar berapa? Dan ketika kita bisa menaklukkan gempuran depkol dan deskol mereka, otomatis kita menawarnya juga sukacita. Ya sudah, kamu kalau mau saya bayar 4 juta. Kalau tidak mau ya tidak apa-apa. Nah, dari situ akan ada negosiasi dan akhirnya deal. Nah, maksud saya yang deal ini Anda juga harus mengantisipasi untuk bank-bank yang pelit diskon. Dan saya utarakan saat ini hanya ada satu bank swasta yang bahasa Jawanya pelitnya nggak ampun. Dia paling-paling hanya menghapuskan bunga dan denda. Tapi untuk pokok yang dipakai yaitu yang harus Anda bayar. Tapi ada sebuah situasional yang harus Anda antisipasi, yaitu bank ini kan juga online semua. Oh, debitur Hani Tejo Wahyono ATBK dah kebayar. Oh, debitur Hani Tejo Wahyono ETBK dah kebayar. Debitur Hani Tejo Wahyono DTBK dah kebayar. CTBK dah kebayar. Nah, yang belum siapa? BTBK. Itu bank bisa monitor. Dan satu hal yang perlu saya ingatkan, sebuah kata bijak atau sebuah kata-kata mutiara, nila setitik merusak susu sebelanga. Artinya dari 5 bank penerbit kartu ini, dari 10 kartu kredit yang ada, 9 kartu lunas, tertinggal 1, nama kita dislik tetap blacklist. Ingat, nila setitik merusak susu sebelanga. Artinya kamu punya 10 kartu kredit, kalau kamu mau keluar dari slik ya 10-10-nya harus lunas. Yang sering terjadi dan sering lupa diantisipasi oleh pemegang kartu kredit adalah ketika dia punya 10 yang kita persepsikan atau yang kita ilustrasikan dan tinggal 1. Lah ini kadang-kadang bank penerbit kartunya ini bahasa Jawanya sok-sokan atau mentengkelek. Mentengkelek itu sok-sokan.
Kita katanya ilustrasikan BTBK nih limitnya 10 juta. Tapi dia ini yang pegang kunci terakhir. Dia sudah lihat di slik, oh A sudah beres, oh C sudah beres, oh D sudah beres, E sudah beres. Berarti saya the one and the only yang belum beres. Nah, kadang-kadang kalau kita tidak antisipasi ini, BTBK ini gimana? Limitmu 10 juta, kamu sudah macet 3 tahun, sekarang jadi 14 juta. Kamu mau bayar 12 juta ya silahkan, ndak mau ya ndak apa-apa. Syukurin kamu tetap kena slik. Itulah yang harus kita antisipasi. Jadi kalau kacamata saya 8 tahun yang lalu, yang saya tawar itu selalu yang paling mahal dulu atau limit yang paling banyak dulu. Dengan kita bisa menekan yang paling mahal itu semurah mungkin, artinya kita sudah dapat cuan bahasanya atau untung. Omong kosong kita tawar dulu yang tadi limit 25 juta. Kita bantai dulu yang limit besar 25 juta. 10 juta mau enggak? Katakanlah tadinya dia 25 dinaikkan 27. Terus dia akan turun omong kosong 24. 16 juta mau enggak? Dan katakanlah deal di angka 17 juta, artinya kita sudah untung dulu atau kita sudah punya cadangan senilai 25 juta cuma dibayar 17 juta. Artinya kita ada cadangan 8 juta. Dan kita langsung mulai kepingin menyelesaikan yang limit 20 juta. 20 juta berapa? Omong kosong 20 juta ketangkep di angka omong kosong di 14 juta untung lagi. Nah, di akhir cerita yang tadi sudah saya ungkapkan, omong kosong bank yang mempunyai kunci terakhir ini untuk menghapus slik kita itu omong kosong sok-sokan atau bahasa Jawanya mentengkelek, itu kita ya sudah, toh saya sudah punya budget atau saya sudah dapat cuan atau dapat keuntungan dari bank-bank yang lain. Jadi itulah topik kita yang saat ini kita bahas. Hal yang perlu diketahui ketika kita sedang mengalami gagal bayar kartu kredit dari berbagai macam bank. Ketika Anda digempur call atau deskol dan Anda menyerah, dan itu karena Anda takut, ingat jasa penagihan itu akan ketok pintu ke bank-bank yang lain. Ini loh Pak Hani menyerah dengan saya. Pola yang sama, pola serang yang sama yang membuat Anda takut akan diulang. Dan ketika Anda tidak mengantisipasi itu ya percuma. Artinya Anda stresnya pertama berhenti untuk sementara waktu. Nantinya untuk sementara waktu karena bank C ini sewa pocongan Anda takut, nantinya juga sama. Bank A, bank B, bank D, bank E juga akan melalui PT Pocong ini. Jadi bayarlah hutang karena Anda niat, karena Anda sudah siap, karena Anda sudah memang mampu, bukan bayar hutang karena Anda takut. Yang kedua adalah ketika Anda bernegosiasi, ingatlah bahwa masing-masing bank mempunyai policy yang tidak bisa diintervensi. Dan ingatlah kata-kata bijak atau kata-kata mutiara, nila setitik merusak susu sebelanga. Artinya ketika kita punya macet 10 kartu,
Walaupun kita sudah membereskan 9 kartu, satu kartu ini tidak dibereskan, nama kita di slip OJK tetap kena blacklist. Akibat dari itu, antisipasilah ketika bank terakhir Anda ini sok-sokan dan inginnya adalah harga yang mahal yang harus ditebus. Semoga video ini bermanfaat. Semoga Anda bisa mengerti apa yang telah saya jelaskan, dan semoga dalam hal Anda saat ini sedang mengalami gagal bayar bisa mendapatkan edukasi agar supaya Anda tidak salah langkah. Jangan menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.